Kita masuk ke topik ketiga, laba komprehensif. Dan pertanyaan pembukanya simple. Kenapa laba bersih yang sudah capek-capek dihitung tadi, ternyata masih belum cukup untuk menggambarkan perubahan kekayaan perusahaan secara utuh? FASB merekomendasikan konsep laba komprehensif untuk menjawab kelemahan itu. Definisinya mencakup semua perubahan ekuitas selama satu periode, kecuali yang berasal dari transaksi dengan pemilik, seperti setoran modal atau dividen. Jadi, laba komprehensif lebih luas dari laba bersih. Dua komponennya adalah laba bersih dari laporan laba rugi tahun berjalan, ditambah atau dikurangi semua elemen lain yang mempengaruhi ekuitas, tapi tidak masuk ke laporan laba rugi. Elemen-elemen tambahan itu biasanya timbul karena perubahan kondisi pasar yang tidak terkait langsung dengan operasional bisnis. Misalnya fluktuasi kurs, perubahan nilai sekuritas yang belum dijual, atau perubahan nilai instrumen derivatif. Untuk menghitungnya ada 3 penyesuaian yang ditambahkan ke laba bersih. Pertama, penyesuaian penjabaran valuta asing. Kedua, keuntungan atau kerugian belum direalisasikan atas sekuritas yang tersedia untuk dijual. Dan ketiga, penundaan keuntungan atau kerugian atas instrumen keuangan derivatif. Laba komprehensif adalah versi jujur yang lebih lengkap, karena perubahan kekayaan perusahaan tidak hanya terjadi di dalam operasional, tapi juga di luar kendali manajemen. Di dalam laba komprehensif, penyesuaian pertama yang harus dipahami adalah penjabaran valuta asing. Dan ini sangat relevan buat perusahaan Indonesia yang punya anak perusahaan di luar negeri. Bayangin perusahaan induk di Indonesia punya anak perusahaan di Amerika. Anak perusahaan itu punya aktiva neto 10 juta dolar. Tahun lalu, 1 dolar setara 9.000 rupiah. Jadi nilai aktiva netonya di rupiah adalah 90 miliar. Tahun ini, kurs bergeser jadi 9.400 rupiah per dolar. Nilai yang sama, 10 juta dolar, tapi kalau dikonversi ke rupiah jadi 94 miliar. Selisihnya 4 miliar rupiah. Bukan dari operasional perusahaan, bukan dari penjualan tambahan, murni karena kurs berubah. Nah, selisih 4 miliar ini tidak boleh masuk ke laporan laba rugi sebagai laba operasional, karena memang bukan hasil kerja bisnis. Tapi perubahan ekuitas ini tetap nyata, jadi harus dilaporkan sebagai pos penyesuaian dalam laba komprehensif. Kayak harga rumahmu naik karena inflasi, kamu tidak melakukan apa-apa, tapi kekayaanmu bertambah di atas kertas. Penyesuaian valuta asing memisahkan keberuntungan dari kurs dengan keberhasilan dari operasional. Dua hal yang kelihatan sama di angka akhir, tapi sangat berbeda artinya. Masih di penyesuaian laba komprehensif, yang kedua ini tentang sekuritas yang dipegang perusahaan tapi belum dijual. Dan ternyata, perubahan nilainya pun harus dicatat meskipun belum ada uang yang berpindah tangan. Banyak perusahaan membeli obligasi atau saham perusahaan lain bukan untuk diperdagangkan aktif di bursa, tapi sebagai cadangan likuiditas. Akan dijual kalau perusahaan butuh uang tunai mendadak. Sekuritas ini disebut available for sale securities atau sekuritas yang tersedia untuk dijual. Di neraca, sekuritas ini disajikan sebesar harga pasarnya saat ini, bukan harga beli awalnya. Selisih antara harga pasar dan harga kos itulah yang disebut keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan karena sekuritasnya belum dijual, jadi keuntungannya masih di atas kertas. Karena ini bukan dari kegiatan usaha perusahaan, keuntungan atau kerugian ini dikeluarkan dari perhitungan laba bersih dan dimasukkan sebagai bagian dari laba komprehensif. Ada 5 informasi yang wajib diungkapkan. Nilai wajar agregat, keuntungan kotor belum terrealisasikan, kerugian kotor belum terrealisasikan, dasar biaya yang diamortisasi, dan tanggal jatuh tempo untuk sekuritas utang yang dikelompokkan berdasarkan rentang waktu. Kayak kamu beli saham teman untuk disimpan dan harganya naik 2 kali lipat. Kamu belum dapat uang, tapi kekayaanmu sudah bertambah di atas kertas. Keuntungan yang belum direalisasikan itu nyata secara ekonomi, tapi belum terjadi secara transaksi. Dan laba komprehensif adalah tempat yang tepat untuk melaporkan realita itu dengan jujur. Di dalam laba komprehensif, penyesuaian ketiga datang dari instrumen keuangan derivatif. Dan sebelum bicara pengaruhnya ke laba komprehensif, kita perlu tahu dulu 3 ciri yang membuat derivatif berbeda dari instrumen keuangan biasa. Derivatif adalah instrumen yang nilainya diturunkan dari sesuatu yang lain, bisa suku bunga, harga saham, harga komoditi,
indeks harga, atau kurs valuta asing. Perusahaan pakai derivatif untuk hedging, yaitu melindungi diri dari risiko perubahan harga atau kurs. Karakteristik pertama, derivatif punya underlying dan provisi pembayaran. Underlying adalah variabel dasarnya, misalnya harga saham. Provisi pembayaran ditentukan dari interaksi antara perubahan underlying dengan jumlah nosional, yaitu jumlah nominal yang ditetapkan di kontrak. Contoh sederhananya, kalau harga saham naik 10.000 dan jumlah nosional 1.000 lembar, maka pembayarannya 10 juta. Karakteristik kedua, investasi awalnya kecil atau bahkan nol. Kamu bisa mengendalikan nilai yang jauh lebih besar hanya dengan membayar premi kecil di awal, kayak uang muka yang sangat kecil untuk menguasai hak atas nilai yang besar. Karakteristik ketiga, penyelesaiannya bersih atau net settlement. Artinya tidak harus serahkan aset fisiknya, cukup terima selisih nilainya dalam bentuk kas. 3 karakteristik ini yang membuat derivatif jauh lebih fleksibel dari instrumen tradisional, tapi juga jauh lebih kompleks dalam hal pelaporan dan pengukuran risikonya. 3 karakteristik tadi mungkin masih terasa abstrak, jadi sekarang kita bandingkan langsung antara beli saham biasa dengan opsi beli, dan perbedaannya akan langsung kelihatan. Dari sisi provisi pembayaran, instrumen tradisional menghitung pembayaran dari harga saham dikali jumlah saham yang dipegang. Sederhana dan langsung. Derivatif seperti opsi beli berbeda. Pembayarannya dihitung dari perubahan harga saham, bukan harga sahamnya secara penuh, dikali jumlah saham nosional yang ada di kontrak. Artinya yang dihitung adalah selisih pergerakan harga, bukan nilai penuhnya. Dari sisi investasi awal, instrumen tradisional mengharuskan investor membayar biaya penuh di depan. Mau beli saham seharga 1 juta per lembar ya harus bayar 1 juta per lembar. Derivatif jauh lebih hemat di awal. Cukup bayar premi kecil untuk mendapatkan hak atas nilai yang jauh lebih besar. Dari sisi penyelesaian, instrumen tradisional diselesaikan dengan menyerahkan saham fisik untuk menerima uang kas. Derivatif diselesaikan secara bersih, hanya terima selisih nilai dalam bentuk kas, tanpa perlu serahkan saham fisik. Perubahan nilai derivatif ini menimbulkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan, dan itu masuk ke laba komprehensif, bukan laba bersih. Aturan detailnya ada di PSAK nomor 55 revisi tahun 99. Satu tabel 3 baris ini merangkum mengapa derivatif bisa mengendalikan resiko besar dengan modal kecil dan mengapa pelaporannya butuh aturan khusus di luar laporan laba rugi biasa. 3 penyesuaian laba komprehensif yang sudah kita bahas, valuta asing, sekuritas, dan derivatif. Sekarang kita lihat cara kerjanya di angka nyata Zuka Corporation, dan hasilnya cukup mengejutkan. Titik awalnya adalah laba bersih Zuka Corporation menurut laporan laba rugi biasa, sebesar 51,8 juta rupiah. Angka ini adalah laba yang sudah kita kenal dari laporan laba rugi konvensional. Tapi, untuk menghitung laba komprehensif, ada 3 penyesuaian yang harus ditambahkan atau dikurangkan. Pertama, dampak kumulatif perubahan metode persediaan. Ini mengurangi laba sebesar 4,5 juta rupiah, sudah setelah memperhitungkan penghematan pajak 3 juta rupiah. Kedua, penyesuaian periode sebelumnya atas koreksi penilaian persediaan yang terlalu rendah. Ini menambah laba sebesar 15 juta rupiah, sudah setelah memperhitungkan pajak penghasilan 10 juta rupiah. Ketiga, penyesuaian penjabaran mata uang asing. Ini menambah 30 juta rupiah langsung, tanpa pajak yang disebutkan. Hasil akhirnya adalah laba komprehensif sebesar 93,3 juta rupiah, hampir 2 kali lipat dari laba bersih awal yang 51,8 juta rupiah. Laba bersih 51 juta itu bukan salah, tapi laba komprehensif 93 juta adalah gambaran yang lebih lengkap tentang seberapa besar kekayaan Zuka Corporation sesungguhnya bertumbuh tahun itu.